Ya, selamat datang Bapak Ibu dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Gus Setiawan. Pada video tutorial ini saya coba menjelaskan aplikasi kas sekolah atau kita singkat dengan si-kasla. Nah, di aplikasi kas sekolah ini tampilan dashboardnya kita punya kas dan iuran. Nah, yang membedakan kas sama iuran ini coba nanti kita jelaskan. Namun terlebih dahulu di dashboard ini ada saldo awal, pemasukan bulan ini, pengeluaran bulan ini, dan total kekayaan asetnya berapa, kayak gitu udah ditampilkan semua di dashboard ya. Bahkan sampai profit bulanan di tahun ini itu kita bisa langsung lihat. Dan kemudian ada saldo per akun, nanti kita bikin akun, misal ada BCA, ada BNI, dan lain sebagainya. Untuk laporan yang lebih lengkapnya lagi, itu bisa kita cek di menu laporan. Nah, kita mulai dulu dari kas. Di kas kita ada menu transaksi. Nah, ini transaksi yang mau kita inputkan. Ada input pendapatan, kemudian input pengeluaran, kita bisa kelola di sini. Namun terlebih dahulu kita cek dulu master datanya. Nah, ini misal akun kita mempunyai ini yang sudah saya buat, ada 5 akun, BRI, BNI, Cash, Mandiri, BCA. Nah, ini bisa disesuaikan sendiri dengan kebutuhan. Ada kategori pendapatan juga, silahkan bisa diisi. Misal ini contohnya ada dana yayasan, kemudian dana bos, kayak gitu. Kemudian kategori pengeluarannya ini bisa dikelola juga. Ini contohnya saja, ada kantor bulanan, kemudian dividen, dan lain sebagainya sampai IndiHome. Nanti bisa ditambah-tambahkan sendiri sesuai kebutuhan. Nah, di transaksi kita langsung aja, misal pendapatan. Nah, pendapatan dari mana nih? Misal dari dana yayasan. Misal kita tulis saja dana masuk kayak gitu ya, contohnya. Kemudian pemasukannya berapa sih, misal 20 juta, tanggalnya tanggal sekarang, akunnya BCA. Oke, selamat udah masuk. Pemasukan bulan ini jelas ada. Nah, nanti juga kalau ada pemasukan dari bos dan lain sebagainya bisa ditambahkan. Kemudian ada pengeluaran. Nah, contohnya saya mau membayar IndiHome 350.000 misal, bulanan IndiHome, pengeluarannya 350.000. Saya bayarnya pakai akun BCA juga ya, simpan. Nah, jadi kita pemasukan bulan ini ada 20 juta dan 350.000. Kalau kita cek di dashboardnya, ini saldo per akunnya juga sudah otomatis ya, ada 19.650.000. 20 juta dikurangi 350.000 tadi. Nah, misal kita ada rencana nih bulan depan ada pengeluaran atau pemasukan lain kayak gitu, bisa diisi di sini. Misal contohnya mau bayar ada bensin ya, misal ya, bensin bulanan anggaran misal per tanggal 1 bulan depan, berarti tanggal 12, pengeluaran misal 1 juta. Nah, ini baru masuk rencana ini, jadi nanti bisa dituliskan semua rencananya, pemasukan maupun pengeluaran, rencananya ditulis saja semua. Misal rencana ada dana masuk bos, misal aja ya 50 juta, rencananya mau masuk tanggal 5 di bulan 12. Ini kita pilih akunnya mana, misal masuk di BCA juga, simpan. Nah, jadi kita punya rencana ini pemasukan dan rencana pengeluaran. Kalau sudah terjadi, misal bensin ini udah tanggal 1 misalnya, bensin bulanan udah dicairkan, kemudian kita tinggal go saja kayak gini, dan dia masuk di transaksi. Nah, ini ada bensin bulanan. Nah, sama kayak bos tadi juga, kalau udah masuk tinggal diklik go ini dan rencananya sudah clear.
Nah, tadi yang sudah dimasukkan itu masuk di history. Nah, ini ada historinya, melakukan transaksinya tanggal berapa, kayak gitu. Kemudian kwitansi, misal kita mau ada kwitansi ya, misal dana bos kayak gini, pemberi bantuannya siapa, misal kepala sekolah. Nah, ini kita bisa cetak kwitansinya juga. Ini ada kwitansi penerimaan dan kwitansi pengeluaran. Nah, contohnya IndiHome nih ya, ada kita tujukan ke bendahara misal. Nah, kalau mau dicetak kwitansinya kita juga bisa lihat kwitansi keluar, kemudian tanda tangan parafnya admin dan bendahara. Oke, seperti itu di menu kas. Kemudian ini ada menu iuran. Nah, ini digunakan untuk pembayaran siswa. Nah, jadi di sini kita cek dulu nih di data masternya, ada jenis iuran, siswa, dan kelas. Kita setting dulu dari bawah kelasnya apa saja. Misal saya contohkan ini, ada kelas 1A, kelas 1B, dan lain sebagainya. Kemudian siswa kita masukkan satu persatu dari sini ya. Misal ini sudah saya masukkan untuk mensingkat tutorial ini. Kemudian ada jenis iuran. Nah, ketika kita tambah jenis iuran, nanti di menu ini akan bertambah juga. Misal kita tambahkan iuran buat apa ya, ini PIC, infak, seragam, ekskul, SPP, tabungan, iuran lainnya lah ya, kayak gitu ya. Nah, dia otomatis di menu samping ini dia nambah nih, ada iuran lainnya. Nah, cara mengelolanya, kita masuk di kelola iuran. Di sini kita bisa tambah iuran satu persatu. Pilih siswanya, kita urutkan berdasarkan kelas dan nomor urut. Nama urut maksudnya. Kemudian bisa generator. Nah, generator ini untuk semua. Saya contohkan yang satu dulu aja ya. Misal siswa kukuh, jumlah iurannya 200.000, belum bayar, misal jenis iurannya apa ya nanya, ini buat ekskul. Kemudian kita simpan, ini akun rencananya. Nah, contoh kayak gini. Nah, di sini kita lihat ada statusnya 200.000, belum membayar, masih kurang 200.000, seperti itu. Nanti kalau kita bayar, orangnya bayar 100.000 dulu kayak gini, kemudian dibayar, klik ya. Nah, secara otomatis ini ada konfirmasi nih. Nah, ini ada informasi bayar sebagian, kurangnya 100.000. Nah, itu untuk satu persatu, cuma karena ini banyak untuk semua kelas, jadi kita generate saja ya. Kita generate kayak gini, misal iurannya 500.000 buat SPP. Jadi semua murid ini ke generate. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita klik SPP kayak gini, nah ini muncul SPP-nya aja. Tadi kan ada iuran apa lagi tadi ya? Ini ya, ekskul. Kalau kita klik ekskul, nah di sini cuma ekskul saja. Seperti itu logikanya. Cuma untuk mengelola nanti langsung di sini aja ya, kelola iuran. Seperti tadi cara bayarnya, kalau ada pembayaran misal 200.000, tinggal diisi kemudian klik bayar. Nah, maka sini keterangannya jadi bayar sebagian. Jumlah terbayarnya juga ada, nama, kelas, jenis iuran ada. Nah, kalau ingin mengkonfirmasi cepat tinggal klik yang kuning ini. Nah, itu tinggal di checklist kayak gini nih. Bayar yang dipilih. Jadi yang dipilih itu langsung otomatis lunas. Nah, ya udah kosong, kita cek.
Nah, udah pada bayar nih. Kalau udah pada bayar lunas kayak gini, itu nggak ada kayak kolom kayak gini. Oke ya, mudah dipahami ya. Kemudian di laporan ini juga kita sediakan ada rincian kasnya, ada kumulatif harian, neraca, dan laporan iuran. Nah, rincian kas ini kita bisa filter berdasarkan akun, kemudian cek mutasi ataupun cek terpisah. Nah, bedanya cek mutasi ini kita dilihatkan secara detail semua ya transaksinya. Kemudian kalau kita lihat ada cek terpisah ini, nah kita diplotkan ada pemasukannya berapa, kemudian pengeluarannya berapa, kayak gitu. Kemudian ada kumulatif harian. Nah, ini kita digabung per harinya, jadi ada pemasukan sehari itu berapa, terus pengeluaran sehari itu berapa, iuran per kelasnya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, jadi kita bisa tahu per kelasnya. Kelas 1A nih siswanya yang udah bayar siapa, kelas 1B, kelas 2A tadi yang udah bayar, udah lunas statusnya. Kalau ada yang bayar sebagian seperti ini, kalau yang belum tampil berarti belum bayar. Seperti itu ya, bisa difilter juga. Kalau kita cek dashboard di sini langsung ketahuan ya, ada total profit bulanan nih, bulan November, Desember ketahuan, kemudian saldo BCN-nya juga sudah nambah. Oke, seperti itu dulu video pada aplikasi Sikasla ini, semoga bermanfaat.